Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumbing, sumbing. Can can salah ya. Ya geus ngoleang sancan ngalengkang. Ikan wilujeng sumbing selamat dadang. Wilujeng sumping kasadayana, mudah-mudahan anu sararumping ku Allah Subhanahu wa taala dijantankeun jalmi-jalmi anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Apa kabar sadayana? Alhamdulillah. Kembali di acara HDCI Haji Dudi Ceng Idris. Di tempat yang sama tapi waktuna kadang beda-beda. Kamari mah tabuh 8 kirang, ayeuna tabuh 8. Tergantung nu caprukna lila nya lila gitu. kan kita mah bang ada gua nu capruk. Betul. Abah iya tos 2 dinten 2 kali teu nganggo batik aya aduh apakah ada simbol gitu kumaha? Ada simbol karena saya diprotes oleh banyak orang baju teh anger cenah gitu. Terus ke saya coba pakai batik nu rada kembang-kembang model kieu. Rajin ganti anger kancingna tilu. Tapi nganggo batik nampak muda 2 hari. Jadi ingat lumayan ke siapa Luqmanul Hakim dengan anaknya naik keledai 2 nana dianggap nyiksa keledai. Tidak ditaikan keledai, tidak dinaiki keledainya dianggap mubazir eta keledai diantar. Bapaknya yang naik, anaknya yang menuntun. Itu disebut bapak tega ke anak nyiksa. Terus anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Budak teh boga akhlak mulia, serba salah. Seperti itulah hidup. Punya istri cantik, kirang teh diledek ku batur. Eta mah pasti dipelet dah. Dianggapna teh hasil melet. Padahal hasil ti catrok. Nah eta. Insyaallah. Jadi serba salah hidup beunghar ku beunghar. Sampai ada orang kaya pegawai negeri golongan 3. Maunya golongan 3 udah kebeli Mercy jeung BMW terbaru. Sigana korupsinya. Jeung nuduh korupsi. Siapa tahu nyegik. Bener tuh. Iya bener. Bener korupsi mah teu nyegik. Jadi serba salah hidup teh. Karena hidup ini serba salah, apa yang harus kita lakukan? Jangan egois, berpendirianlah dengan ilmu. Ilmu. Kadang-kadang karena serba salah kita suka jadi berdosa. Akhirnya nekat atau apalah kita bikin dosa akibat gara-gara mengikuti pengaruh komentar orang lain. Waspadai itu. Bab dosa teh Bab dosa atau ujungnya ada nggak yang dosa gara-gara ikut komentar? Banyak. Saya lagi anteng sama istri terus tiba-tiba ada orang komentar, meni jauh bumi jeung langit cenah. Kan saya merasa jadi bumi lah ya. Teu praragu rupa sementara istri saya disebut langit. Orang teh jadi garlut di rumah teh kan gitu ya. Jadi pas saya jadi dosa seperti itu. Eta komentar orang eta. Komentar orang. Jangan mudah terpengaruh. Ini bagi sahabat-sahabat nih, Bah. Hari ini kan kita tuh memang rada susahnya untuk membendung opini orang. Betul, komentar. Bahkan sekarang masuk jadi mendadak serba ahli. Yang kumargi aya ojol teh ya. Jadi ojol-ojol jadi ahli. Ya si Akang ojol. Ojol teh ojek Nah, online. ojek online eta gimana nih Bah hari ini kan kita teh teka bendung tuh informasi tentang anu. Nah, kadang-kadang kita teh jadi ngagoongan oge gitu. Terus teh disebarluaskeun deui tah. Nah, ini gimana nih Bani? Kalau saya seperti biasa ya, kalau Indonesia ini sedang damai sekarang, kembali menjadi damai, tentram, semua yang benar jadi benar, yang salah tetap dianggap salah. Siapa orang yang saya kejar? Buzzer. Yang saya kejar itu buzzer. Kunaon? Karena dia yang memberikan komentar yang akhirnya membuat kita semua galau. Kan gitu tuh para rugu. Si eta digiringkeun. Iya digiring padahal setelah dites ngobrol langsung udah belegu bodoh dia teh. Bahlul. Dia teh bahlul banget. Handphone 200 biji. Hayo terus pakai set dikonekkeun pada satu keyboard tek tinggal gitu semua. Pan ya Robbana kok seperti itu gitu ya. Kalau saya sih ngajak itu teh dosanya besar. Dosa itu teh dosa biasa tadinya. Tapi karena diperbesar maka itu kan jadi dosa besar. Siapa sih orang yang paling sombong? Orang yang paling sombong tuh di samping orang sebelum orang musyrik ya. Di samping orang musyrik adalah orang yang
dia bangga dengan kebohongan. Ih. Dia bangga dengan dosa, itu sombong pisan. Bangga gerak. Bangga ku dosa, Bangga ku dosa, bangga ku kesombongan. Udah jelaskan sombong dan dosa itu. Akhirnya saya bisa mengatakan bahwa semua dosa itu musyrik. Kan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan mengampuni yang lainnya. Terus yang lainnya apa? Apa dosa yang tidak musyrik? Coba Ustaz Yuris, apa yang kira-kira dosa yang tidak musyrik? Ayo tuh. Mencuri musyrik tidak? Cek umum nama tidak, tapi pada saat itu dia sedang menghilangkan Allah. Iya kan? Menganggap Allah tidak ada. Menganggap Allah terningali. Iya, kebesaran Allahnya lewat. Kemudian naon atuh? Cik. Dosa naon? Ngabohong mana? Ngabohong, menganggap Allah tuli, menganggap malaikat ternyatet. Kan itu teh pada dasarnya dosa yang kecil-kecil itu jangan diteruskan karena dia akan menjadi besar, dan besarnya dosa yang kecil-kecil itu ada kemusyrikan. Itu. Nggak usah gitulah, nggak usah ngebohong, menjelas teuing. Judas ke istri. Judas ke istri sampai menyatakan saya sudah sah, sudah layak untuk talak. Tadi ayahnya ngomong gitu. Tapi Mang Andi kemarin sempat dibilang Judas. Mending manyun wajung ngedarwe permen lain aing jadi huntu cenah. Kan darwe permen. Ngosom. Judas ke istri. Judas ke istri. Dia tidak tahu bahwa istri adalah amanah dari Allah dan dia menghilangkan keberadaan Allah yang memberikan amanah itu. Atau tidak paham. Amanya itu paham bahwa itu amanah. Bener, seburuk apapun istri nya buruk dan nggak ada tuh istri yang buruk. Yang ada tuh persepsi kita yang menganggap dia buruk. Ketika kita mulai membandingkan dan waduh, istri saya yang ini kurang bodas ya, itu bodas pisan gitu kan. Jeung rada glowing nih. Lah tuh rada bersih gitu. Siapa yang punya kegiatan membandingkan? Hanya iblis. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Kenapa saya harus sujud? Siapa yang memulai kegiatan pembandingan itu? Jadi yang rajin membanding-bandingkan itu iblis. Siga iblis lah, paling tidak teh iblis ge. Bahkan aya kalimat ana khairu minhu cenanya. Aku Saya lebih baik dari si eta. Nah, eta kan bahaya itu. Janganlah, jangan sampai kita berdosa sesuatu yang, makanya sesuatu yang membuat kita menjadi memiliki dosa besar. Kalau tadi saya lihat obrolan Ustadz Yuris dengan Ustadz Ihsan, nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Channel YouTube Majelis Madani. Bahasanya sederhana sih. Apa tadi? Yang hilap deui deh. Semua amal soleh sudah sekian puluh tahun lantis ya oleh satu perbuatan baik di akhir hayat. Ya. Ya. Air susu sebelanga rusak oleh nila setitik kan gitu. Seperti itu. Karena itu saya memiliki pemikiran, perlu nggak kita persiapan kematian dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya? Tekudu, soknya beramal soleh mah. Waspadai kematian, jangan sampai kita meninggal justru dalam keadaan salah itu. Bahkan ketika berbuat baik tapi dalam hati aya kesombongan, itu pun salah. La yadkhulul jannata liman kana fi qalbi mithqala dzarratil kibr. Itu sedikit saja kibar, sedikit aja kesombongan. Angkel lah. Pas rek maut ditalkinan sama semua. Dia bilang la ilaha illallah, cek batur teh. Terus dia terbata-bata juga mengatakan la ilaha illallah. Terus melotot hadenya aing. Liwat itu. Komo kieu nambuat HP cenah bade selfie heula. La ilaha. Yang status memang bahaya. Itu bahaya. Hadenya itu. Hadenya aing gitu. Itu mah jadi ingat hadenya aing, Mas Bet pasti kabeta. Aya aki-aki Mas, ku incuna teh dijodokeun. Jeung istri baruna, tidak terlalu nini-nini tapi nini-nini. Si aki teh balelol. Tampi abdi nini kahna kalayat mamas dibayar kontan.
Terus Malik langsung ke Incuna. Adanya Abah cenah gitu. Eta si Abah telat kawin mikeun akad nikah ge Aya kan. mamas kau. Kan terbata-bata. Terbata-bata teh ya, Gempeur. bener. Tak Incuna mah terbatu-batu teh. Nya, Ngejauh gue cicing teh bisa. Cicing Incuna teh udah tegang teh. Udah tegang. Dan saya ngutbah nikahna sok ngautbah nikah aki-aki jeung nini-nini naon. Aduh, bener. Saya hanya khutbah nikahnya mengingat sakaratul maut. Ayo Cek cik itu keur bahagia. aing teh kawin jeung bibingetan maot. Eta tampi abdi nini. Nya bener narima nini. Tapi yang jelas eta nu ujungna teh nu geuleuh mah. Hadenya aing. Tah eta siga Mang Andi tadi. Mang Andi tadinya bener. Ketika berbuat baik aya kesombongan, lewat. Jangan ada sombong. Sombong tuh adanya di hati. Kadang-kadang tidak terungkap. Dia handap asor, rapi, bager. Semua orang menganggap dia baik. Ketika dalam hatinya masih ada pikiran, sigana weuh deui da. Bager teh wal ti urang geus liwat itu semua. Masya Allah. Hati-hati dengan hati itu. Itu. Komun sok main hati. Waduh. Apalagi mainin hati. Eta geus judes. Mung seberes lah. Mas Bet kan mun ieu penak sareng orang Arab gitu. Bahasan teh kolbi fitorik. Hati-hati di jalan. Iya. Ada lagi. Karena sepeda, karena dibonceng karena motor rek mengkol lalala siratal mustaqim. Beren magdum. Wala dolin. Cek jamaah amin. Ini teh bah aya di dalam surah Al-Qamar ayat 53 aya kalimat wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Setiap yang kecil dari dosa, setiap yang besar dari dosa maka semuanya dicatat. Semua dicatat, tidak akan ada yang ada yang lewat ya, tidak ada yang luput. Masya Allah. Jadi kenapa saya membisingkan, meramaikan, meriuhkan suara di dalam mobil itu dengan murotal Mang Budi? Kenapa saya riuhkan? Supaya saya tidak sempat ngalamun ka ditu ka dieu. Riuh we ditarikeun mobil kamu aya nu ngamen mah beuki tarik. Oh, aya ngajeng anjir ngaji cenah. Ngaleos nu ngamen teh. Ya udah ditarikeun. Tah nu ngamen bah bade ngamen tah ngadangu murotal nu Abah jadi beda laguna teh. Ting bismillahirrahmanirrahim. Teu beres. Jadi diriuhkan teh supaya diriuhkan. Saya riuhkan, saya banyakkan ngobrol atau ngumpul dengan orang-orang soleh ya. Kenapa ngumpul dengan orang? Meriuhkan pendengaran, meriuhkan penglihatan. Bahkan saya coba belajar dari bagaimana cara orang berbincang, ngobrol. Saya ngeunaheun ngobrol turutan. Kenapa saya mengikuti padahal umur udah begini? Saya tidak mau membatu. Saya pengen berubah untuk menjadi lebih baik. Sampai kapanpun pokoknya saat ada sempat berubah, saya berubah menjadi lebih baik. Karena saya tidak yakin bahwa saya sudah baik. Ya tadi bahasana tadi mengosongkan diri dulu. Saya kosongkan dalam perjalanan hidup. Saya ketemu aja Ustadz Isan, ketemu sama Ustadz Yuris, ketemu Mas Bet, ketemu Ustadz Epul, ketemu Ustadz Ceng Ai. Nah, tetap aja saya perhatikan semua. Saya ikut berubah. Saya ikut memperbaiki apa yang belum pas gitu kan. Seperti itu. Kenapa? Karena saya yakin betul bahwa saya belum baik dan tidak akan pernah bisa sempurna. Kapan saya sempurna? Setelah meninggal. Dan ukurannya apa? Husnul khotimah enggak? Itu. Termasuk Ustadz Ihsan juga mengikuti jejak Abah. Beliau datang kali itu mengosongkan karena dulu begitu datang kalem Ustaz. Kalem ayun cek pemajikan teh abi teh dahar naon ya di para naon ku Ustaz Budi duh leres nah ada komentar gitu. Iya eta tuh digajeng istrina dulu sebelum ka dieu teh mun ka istrina teh toel sorok pabajikanan Noel deh tarik teuing ciwit degungkeun mun baheula aya nama cenah sok heureuy luar biasa lebih perkasa cenah lebih perkasa heureuy nyumput gitu. Jadi memang mengosongkan, kemudian ada hal-hal yang baik kita tiru, ada hal-hal yang pada akhirnya ternyata Ustadz Ihsan dan yang lain bisa berubah, itu satu hal yang positif berarti bah ya. Saya pikir kalau kita cerdas, kita akan berubah.
Karena kita tahu apa yang biasa kita lakukan, kita tahu itu tidak sempurna. Kita masih subjektif menilai bahwa kita sudah baik. Oh enggak, pas ningali itu lucu, bager, kenapa tidak kita tiru kan itu? Ya, ya. Sampai satu saat saya melihat orang yang menghabiskan uangnya karena tidak mau bayar zakat. Dihabiskan di sodakoh kan. Saya pikir sodakoh lebih besar pahalanya, saya tiru itu. Jadi saya tidak pernah masuk nisab zakat ya, karena memang atau saya epkeun buat apa saya bayar zakat kan itu ya. Saya habiskan semua sampai semua orang merasa gembira gitu kan. Nah, itu saya tiru. Kemudian banyak lagi Mas Bet bikin kopi, terus Toha dengan keterbukaan dia turutan bikin kopi. Gitu. Supaya apa? Kalau kita saling meniru kebaikan, kira-kira kebersamaan kita akan menjadi kebersamaan yang sempurna nggak sih pada akhirnya itu? Sempurna. Itu kebersamaannya. Tapi mun masing-masing kekeh, Dika dengan elektroniknya ya, dengan hayo tombol-tombol ningali jelema toel, ningali jelema. Dan dia tidak mau berubah kan? Hayo mencetan keyboard gitu kan. Jadi jelema ge dianggap keyboard kan gitu. Mang Andi dengan kebiasaannya tidak mau berubah. Nyelepan wae jelema. Nyelepan wae jelema anu nangkuban sugu. Jadi kita nggak akan bisa menjadi sebuah komunitas. Sebab komunitas yang baik itu tidak ada dosa. Kalau ada saling meniru kebaikan. Dan ini akan menjadi dosa, akan mudah menghadirkan dosa kalau masing-masing pihak ingin dirinya paling dianggap. Nah, eta. Saya udah sempurna sampai mangan di pan bahasana urang sok salut ka diri sorangan. Itu kan luar biasa. Kan aja nama siga Uwais Al-Qarni atuh. Tidak terkenal di bumi tapi terkenal di keluarga. Terkenal di langit ya. Uwais Al-Qarni. Itu jadi Masya Allah tentang dosa Ustaz. Terangkan tentang dosa tadi. Kalau yang kecil yang besar tadi kan semua dicatat oleh Allah. Kalau dilihat dari sisi definisi, sebagian ulama mendefinisikan bahwa dosa itu adalah perbuatan di mana perbuatan itu mengingkari, melanggar syariat. Nah, berarti kan betapa banyak sebetulnya kita itu melanggar tentang bab syariat ini. Nah, oke, pertanyaan saya, banyak nggak sih yang Allah larang? Yang Allah larang itu sebetulnya kalau misalkan kita lihat hari ini, sedikit sih sebetulnya. Sedikit ya? Sedikit yang dilarang itu. Sedikit. Tidak terlalu banyak. Maksudnya Allah tidak melarang kok kita untuk, punten bahasanya rada kasar, menikmati lawan jenis. Silahkan, tapi ada aturannya. Nah, aturan dibuat itu kan sebetulnya bukan untuk bukan untuk melarang, tapi untuk apa? Untuk meluruskan. Dan kenapa sak-sak sek-sek ini harus diluruskan? Karena ketika suksak sek-sek itu diluruskan nanti tidak kucing itu cas-cas. Jadi cas-cas gitu. Iya, uangnya nyanyi cas-cas. Komo lamun misalkan yo pikeun ka lalaki dimandulkeun, Bang. Nya dimandulkeun gitu nya. Vasektomi. Heeh, tah. Kalau perempuan mah bisektomi. Mah bisektomi karena bapak-bapak jadi vasektomi. Lamun geus sepuh kisektomi. Geus kalah. Kan aya oge ibu-ibu nu kieu atuh ngeunah cenah si Akang. Naon jeung ngeunah? Atuh engke cas-cas mulai tapak sakitu. Padahal teh apaleun teh malaikat nulis teh dina togong si Neng eta teh. Ya benar. TI. Tilas Idris. Aya oge di bawahna BCA. Non. Bekas Cakar Andi. Aduh. Itu. Jadi kenapa diatur? Supaya mental. Nah. Mental kitanya bener. Supaya tetap kita bisa menikmati hidup sampai panjang sampai tua. Eta. Kalau sekarang saya cacis terus kaditu ka dieu. Sak Sak nu ieu unggal kota aya, unggal pengkolan aya nu. Hei. Kumaha tadi penting? Ayo semua ngomong. Ngeri banget. Pas masuk usia 60, 65, kira-kira dia masih bisa nggak menikmati indahnya ciptaan Allah itu? Enggak, sudah enggak lagi. Kaburu weureu. Nah, kemudian bukan mungkin bosan ningali gitu. Nah, kemudian kalau satu aja itu di ketok, ngagores, poles, dipusti, satu itu kira-kira setelah sepuh dia akan jadi kebanggaan nggak? Jadi kebanggaan karena satu. Kemarin saya mengikuti ada tasyakur atas 50 tahunnya rumah tangga salah seorang guru. Ya. Saya melihat terus dia nyanyi duaan
suami istri sepuh ini. Nyanyinya aku makin cinta. Duaan mereka nyanyi lagu aku makin cinta gitu. Itu kan ciptaan saya itu. Ya, iya betul waktu nyanyi sama Meggy Z. Eta teh nu nyanyi teh Pandu Dewanata. Nah, udah saya melihat ya Allah, bahagia sekali mereka. Ya, karena si bapak ini sampai dia menjadi guru besar sangat sibuk dengan ilmunya. Jadi nggak sempat macam-macam, betul-betul istrinya lah yang menjadi satu-satunya tempat pulang. Nah, karena itu jangan pernah kita remehkan kesibukan kita tentang ilmu. Baca, sampai kita tidak sempat lagi mikir no lain-lain. Mau mikir, muntah maca sok mas, kercicing. Ih, si Neng itu kernaonnya. Isengnya buka handphone. Di chat ulahnya. Ulah, udah, tuh di chat. Tapi mikir deh, ari Neng itu mah. Nah, terus ya kan itu kan di chat. Kan tuh beres. Coba kalau kita sibuk dengan ilmu, saya yakin kita terus ya tiap hari. Bahkan ada orang yang merasa nikmat kalau dia membaca. Can maca cenah gitu. Dan dia menikmati betul kalau membaca teh. Bisa 2 jam, 3 jam anteng gitu kan membaca. Masya Allah. Kenapa terlalu banyak diantara kita sibuk mikirin orang lain. Mikirin si Neng itu, si Neng itu. Padahal si Neng nama tuh mikir-mikir. Itu mikiran orang tuh. Cau Ambon di korangan kan nyari kapipir-pipir. Terus? Nyari cakep, kela-kela. Ulangi. Cau Ambon di korangan. Cakep. Kan nyari kapipir-pipir. Cakep. Kuring nu Ambon sorangan, si Neng tuh mikir-mikir. Hadet. Nya urang nu mikiran si itu. Betul. Jangan sampai kita mikirin dia sampai habis waktu dan tenaga kita dan kita stroke sendiri gara-gara dia. Gitu. Janganlah. Nah itu dosa yang tidak terasa Mang Andi. Termasuk dosa nggak ya? Kalau saya mikirin, yang buka duit kieu. Dosa tuh. Benar. Dosa tuh. Duit. Sepertinya dosa. Dosa sepertinya. Kenapa dia sibuk mikirin tebuga duit? Mana mikirin nu lain? Benar. Kira-kira orang daripada mikiran tebuga duit, mending baca Bulughul Maram cara sholat yang baik. Mending baca kitab apa, buku apa atau browsing lah. Cara i'tidal. Terus dibaca. Kira-kira sempat nggak mikiran tebuga duit? Gitu. Jadi ketika kita mikirin itu gak duit, berarti betul-betul sedang tidak ada kesibukan dia. Memikirkan sesuatu yang jadi ngabandingkeun teh Allah teh kieu teh. Nyari ceng iboga di urang teu kumaha. Terus saya mikir cangkel kan ka ditu. Membandingkan mengikuti cara iblis. Dan kita sebagai orang tua sering membandingkan si kakak dengan si ade. Jangan itu teh beda itu teh. Dacan. Terus membandingkan istri jeung istri tetangga. Bener. Naon maksudna? Istri tetangga mah di daster. Pemajikan mah di mukena. Ayo we kitu nya. Begitu boga daster itu teh boga mukena gitu. Sok sinatukeun. Jadi Masya Allah. Bahkan memikirkan sesuatu yang tidak kan gini. Hadirin punya masalah? Kalau menyelesaikan masalah gimana dalam surat Al-Mudatsir? Cik ayat pertama surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir. Wahai orang-orang yang diselimuti kabingung. Terus. Kum fa'angdir. Bangkit, tegur diri, ulah bingung ayo. Terus. Apa yang ditegurkan pada diri besarkan Allah. Kenapa kita harus membesarkan masalah? Kenapa kita harus memuliakan kabingung? Kenapa kita harus rudet oleh apa yang sedang menghimpit kita? Sudah sibukkan diri kita untuk membesarkan Allah. Terus bersihkan pakaianmu, pikiran, perasaan, bersihkan dari semua kemusyrikan, bersihkan dari sesuatu yang tidak perlu. Perlu tuh mikiran si Neng itu nolak orang teu kudu teangan nu sejen. Oh si Neng aya si Akang. Maksudnya si Akang kan boga Neng adina gitu. Teu aya Iis, aya Uus. Tah si Uus teh boga adi ngaranna Iis oge gitu. Itu udah teu kudu susah. Wasia baka fatohir terus. Waruzza fahzur. Hindarkan perbuatan yang sia-sia. Ingat anak sekolah itu. Di rumah dia minta bekal ke orang tuanya nggak dikasih. Amek tah. Jalan ke sekolah. Sampai di sekolah lupa PR tuh dibawa. Dimarah dia sama gurunya. Kehepan. Terus dia teh pulang sekolah. Najongan kaleng treng. Najongan kaleng apa? Kaleng minuman. Terus saya di tajongan treng. Sel kakeheulna naik. Tajong tarik. Buletak kana hulu batur jadi masalah anyar kan? Benar. Jadi masalah anyar. Jangan iseng munker aya masalah.
Sedang ada masalah dengan istri, ulah iseng nga-WhatsApp batur. Dah eta. Mengatasi masalah dengan masalah. Tah eta mengatasi masalah dengan pimasalaheun. Masalaheun. Jangan wala unan waduh jazafazur. Terus Naon sih? wala tam nentas taksir. Geus, terima keadaan, ulah ngalamun, ulah mikah, lu jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Punya duit berapa? 800.000, tah eta merek sapatuna ulah yang nu itu. Itu mah 3 juta. Sesuaikan keinginan. Tapi da Anggi mah BPJS. Naon itu? Budget pas-pasan jiwa sultan. BPJS. Halus. Budget pas-pasan jiwa sultan. Tah eta masa. Aya eta ge anggota BPJS lagi antri di rumah sakit. Nyisi. Akang rek diuk. Jiwa sultan. Dan saya ke puskesmas cicing eta tisu ka sore teh dipanggil. Suster, kunaon abdi teh dipanggil wae. Bapak linggihna pali ditu. Pindah we dudukna. Lansia. Oh, urang teh kudu di tempat lansia, lain di tempat umum. Salah. Salah dieu. Padahal di belah di teh tulisan dulu teh. Naon? Balita. Ya nggak akan dipanggil-panggil. Cicing di tempat balita. Kuduna dipopok. Kuduna dipopok. Jadi ketika hari ini kita memikirkan sesuatu yang Tidak positif, sesuai. itu yang tidak sesuai pun akan terhindarinya. Iya. Yang itu para ruguh. Yang lamunan pengen ini pengen itu teh akan hilang itu. Kalau kita membaca ya, kalau kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang memang pantas. Apa sih yang paling harus kita sibukkan diri kita sekarang ini tentang apa? Sok perbaiki kaifiah ibadah kita sudah betul belum? Hai owe salat berjeng teu diberesan eta salat. Kan gitu. Unggal salat ngaler. Hah? Saha teh? Nah itu bagus ngeberesan sajadah, tapi beresan oke salatna. Sudah betul belum takbirnya, sudah betul belum cara berdirinya. Tapi kedah ditaruh sih mah, Bang. Sajadah urut dia apa urut indungna? Urut indung situ. Nah itu. Jadi diberesan oge nya, Bang. Semua sibukan dengan mencari ilmu untuk ibadah kita. Terus ilmu kepribadian kita, kira-kira kita tuh udah termasuk orang sabar belum sih? Sok pariksa atuh, daripada kita sibuk melamunkan hasibu anfusakum qoblaan hasabu. Itu. Terus kalimat yang ketujuhnya apa? Wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Sok itu lakukan. Sesudah itu berserah pada Allah, ya Allah, nyanggakeun sadaya-daya. Kepada Allah kita beri, kita kembalikan. Ini surat Al-Mudatsir temun aya problem eta. Buat saya mudah sekali menyelesaikan masalah orang lain. Ketika ada orang lain konsultasi sama saya, langsung saya kembalikan dulu kepada Allah, wali rabbika fakabbir. Sampai Ustaz, anak saya teu nurut, disuruh gini nggak mau, suruh gini kamu. Hari ibu wali rabbika warabbaka fakabirnya apa? Hari ibu ratu di kerajaan mana meni budak kudu nurut. Astagfirullah cenah kitu. Tetep anak mah harus nurut ke Allah. Sepanjang anak salat keneh teu nurut ka indung itu dijadikeun masalah kan itu. Seperti itu. Hari ini banyak yang menjadikan dirinya besar. Betul. Itu karena tidak warabbaka fakabbir. Kenapa punya masalah sampai menghipit hati? Karena kita tidak warabbaka fakabbir, tidak mengagungkan Allah. Damun mengagungkan Allah mah sekarang teu boga duit ge aman. Harta orang direbut batur ke puluhan jutanya. Nggak akan ada masalah. Ibad, saya rugi sekian puluh juta. Dah Allah mau maha kaya, pasti digantian ku Allah. Mangga leg-leg. Beres tuh. Nggak ada masalah. Buat apa kita mempermasalahkan sesuatu yang akibat dari keburukan orang lain? Terus saya dimiskinkan oleh teman, ditipu habis sampai perang-pering lah habis. Saya tetap bisa senyum kalau saya yakin Allah Maha Kaya, kan itu. Tenang, saya itu menjadi hamba dan sangat dekat dengan Allah yang Maha Kaya. Terugi asli. Gitu. Bahkan terus istri direbut batur. Pemilik wanita di muka bumi ini Allah, tinggal nyurkeun ya Allah hiji. Kan saya kualitas ekspor. Kualitas ekspor tapi perawatan lokal. Iya benar. Cari istri mah yang biaya perawatan murah. Lokal. Ya kan. Migren Singapura.
bisul Malaysia. Ke Penang. Beh, Hah? eta. Mahal. Mending pemajikan orang atuh hareeng karena balong gerok bener. Geus, Cenah ulin jeung koi. kitu geus. Geus, Tapi eta irit. istri abi ge ka Singapura wae, Bah. Alhamdulillah. Henteu ti sisi ke tengah ka dapur kitu pagaweanana teh. Singapura. Singapura. Ti sisi ke tengah ka dapur. Di imah we. Si Ima terus. Mentak cek si Umi teh biari Umi teh manusia apa majikom teu ingat tuh. Nyangu we jeung nyangu gawe teh. Ada Ada orang yang teh bisa aya pamajikan si majikom bawa ulin majikomna gitu. Lain pamajikanana majikom cacana. Terus aya deui bah nu kieu orang teh ketika terhimpit dia teh seolah-olah menghilangkan Allah teh. Anya tadi warobaka apa kabar keur senang oge deui seolah-olah Allah teh teu aya deui. Nah, jadi ya ayyuhal mudatsir dilanjutkan Muzammil. Kalau Muzammil saya pikir itu versi kesenangan. Muzammil tuh nya. Ya ayyuhal Muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut kesenangan. Apa perintahnya untuk orang-orang yang senang? Qumil laila illa qalilan. Bangun, hai tong senang ting. Bangun tengah malam sebentar saja. Nisfahu awin kusmin qalila. Sok sebentar saja bangun. Warotilil Qur'ana tartila. Baca Quran. Kan itu munker senang teh tong poho itu perintahnya. Munker sedih al-mudatsir tadi. Munker senang al-muzammil. Muzamil tadi itu. Dua nana simut teh. Ngani mah simut bahagia, ya simut kenapa? Ketika Rasulullah terhimpit pada saat mendapatkan wahyu pertama dan dia merasa bingung, beliau merasa bingung dengan wahyu ini. What can I do-nya tuh berat. Diam terus disimutan ku Aisyah, ku Khadijah karena mah musim dingin waktu itu. Datang Jibril ya jeli subaina sama wal ard kan, duduk di antara langit dan bumi rewas tuh sih. Rewas pisan. Oh, aduh. Sok mun ayeuna aya di dia urang lalumpatan moal. Lu tah Mang Budi mah mau lompat. Langsung gitu tobat. Bari jeung ngacir deui. Ada barangkali. Lah cek Jibril teh ih teu ngeunaheun cenah. Juk manawi wae. Gitu. Jadi duduk di antara langit dan bumi dan bicara kepada menyampaikan wahyu yang kedua ini ya ayyuhal mudatsir. Wahai orang-orang yang berselimut, Rasul waktu itu diselimuti kebingungan. Kum fa'angdir. Sudah kamu jangan ngeluh aja, bangkit tegur diri. Hayo mikir luhlah. Warabbaka fakabir, membesarkan Allah bukan meyakini saja, bukan saja meyakini Allah itu maha besar, tapi baca juga firman-firmannya. Baca juga keinginannya, baca juga keharusan dan ketidakharusannya tentang Allah. Sudah. Aduh, saya nggak ada kerja sekarang baru dirumahkan. Saya baru dipecat, mengeluh terus tentang urusan rizki yang dia tidak dapat. Warabbaka fakabir, besarkan Allah. Caranya adegan sholat, dirikan sholat. Sok saum Senin Kemis, mun perlu saum Daud. Sok taat ke Allah, sunat-sunat semua lakukan. Mumpung banyak waktu dan ada kerja, semua dilakukan. Saya bisa pastikan dibayar. Usaha nuju nyecep cenanya. Usaha nuju nyecep, dekatkan diri kepada Allah. Pasti dibayar oleh Allah itu, pasti. Nah, itu yang sering kita lupakan. Sudah dipecat istri teh ikutan marah. Justru pada saat suami sedang dirumahkan, wahai wanita, hei wanita, tolong bantu mental suami supaya jangan jatuh. Pakai bahasa nuhun Kang, sekarang dirumahkan, mari kita bermesraan bersama dan kita akan bersama Allah. Beres meureun. Istri seperti itu akan menggugah semangat suami untuk segera menafkahi istrinya. Daripada gawe sate, ucing keluar ti subuh sate. Manuk geus disarada tuh. Hayam geus kongkorong kari maneh cicing wae. Isukna teh atuh keluar kongkorongok. Subuh-subuh naik kana kenteng kongkorongok. Bapak naonan kongkorongok si gandu gelo nurutan hayam. Jadi masyaallah. Terus ibar nurutan manuk. Jadi kira-kira kalau suami dimarah seperti itu oleh istrinya, kira-kira ada nggak sih minat untuk menafkahi istri? Amit-amit stres. Malah rudat betul itu. Sudah. Jadi istri mah mendorong aja, udah Kang, nggak usah riweuh. Dari rezeki mah dari Allah, bukan dari perusahaan itu. Udah kalem-kalem. Mari kita dekatkan diri kepada Allah. Setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, pernah nggak sih ketemu dengan ulama-ulama besar? Yang dia tidak kerja, duduk aja, santrinya sedikit dan orang yang datang juga sedikit. Cetara ceramah. Tapi dia ulama. Tapi bengar. Ya saya tidak akan sebut, ada seorang kiai di sebelah rumahnya ada Hammer. Mobil Hammer. Mobil harga 4 miliar tuh. Pas saya lihat, Pak Kiai ini Hammernya.
Ada yang ngasih cenah. Kenapa nggak dipakai? Gak bisa. Kenapa nggak dipakai anak-anak? Gak ada yang mau. Pas ditinggal itu di jero dipakai ngendog ayam geura. Hammer nate. Iya. Ya sudah, jual aja Pak Haji. Oh ini amanah tapi tadi dipakai. Ya sudah. Tapi beunghar pisan gitu, beunghar pisan kayak memang udah nggak butuh apa-apa. Kenapa? Allah kayakan dia. Allah bayar semua ibadah dia. Allah bayar semua ibadah dia. Jangan pernah menganggap bahwa ibadah kita tidak dibayar ya oleh Allah. Woi, kita bisa makan karena apa? Tadi sholat. Kenapa kita masih bisa menikmati minum? Tadi sholat. Kenapa kita bisa menikmati indahnya tidur? Tadi orang berbuat baik. Kan gitu. Ibadah itu semua dibayar oleh Allah. Awalnya dibayar dulu dalam bentuk-bentuk seperti itu. Enak makan, enak tidur, enak jalan. Non uang. Ya, non profit dulu. Nanti setelah semuanya terpenuhi, nanti Allah juga akan bayar profitnya. Uangnya akan Allah bayar itu. Itu. Kalem atuh. Ngeunaheun meureun. Itu. Teu loba pikiran hidup teh. Teringat ini bah kalau ngobrol dengan Ustaz Ihsan itu ada Tolha bin Ubaidillah. Satu waktu tengah ulang Tolha teh nyekelan mastaka ke Jangar. Ada salah satu istrinya bernama Su'ada binti Auf. Su'ada binti Auf datang. Kata Su'ada teh kieu, "Ade aku naon cenah? Ngalamun wae teh gara-gara pemajikan teh manehanan. Gara-gara saya. Gara-gara budak. Bahasana teh teu aya cenah kanikmatan anu uang kit ieu dipaparin ku Allah teh iwal ti anjeun cenah maratun sholihatun. Terus naon atuh cenah nu ieu pan duit teh loba pisan cenah. Jadi lieur ku duit cenah. Nya eta duit lieur pisan eta. Jadi duit loba pangabutuh eueuh itu. Eta bahasa Mang Andi tanya. Apa kata istrinya hari itu kan? Tong lieur-lieur atuh. Kumaha bagikeun we cenah. Sok geura bagikeun. Apa kata Tolha hari itu? Nya benar. Sok undang semua tetangga cenah. Sahabat-sahabat undang saudara dibagi tabah sampai habis. Dan setelah habis yang terjadi kepada Tolha, sumringah, ceria. Nah, barangkali bagi sebagian orang ternyata harta yang banyak itu malah jadi gelisah. Buat orang yang mengerti seperti apa pertanggungjawaban akhirat, itu gelisah. Seperti orang yang ngerti tentang bagaimana beratnya akhirat, punya istri cantik, gelisah dia. Sudahkah kecantikan istri saya anugerah Allah saya perlakukan dengan benar? Berat atau dirawat terus sampai sepuh dirawat dan tetap cantik dalam versinya ya. Itu nini yaki-yaki. Terus kan ini teh pertanggungjawabannya berat atau menang kena gelis teh hei. Siapa yang punya istri yang cantik berat tanggung jawabnya. Sebab yang lain ada kan itu yang begitu menikmati ketidakcantikan. Kunaon ente ini bogoh teh kanu kitu. Antik bogoh. Klasik. Antik. Lain bukan vintage apa? Artistik. Artistik. Abstrak. Abstrak. Nah itu pemajikan kulit hidung. Lain hidung kayak eksotis. Nah itu. Ieu mah disingkat teh geus herang. Kucubung. Kucubung. Itu tadi. Jadi tentang dosa hati-hati ya. Hati-hati tentang dosa yang kecil yang besar dicatat oleh Allah dan segera lepaskan dosa karena kita tidak tahu kapan kita pulang. Waspadai kematian dengan sangat sungguh-sungguh. Itu bisi. Dan kalaupun kita harus tertawa, tertawalah dalam kebaikan. Jangan tertawa kumun yang serikeun batur tidak gor kana tiang listrik. Urang maut geus bahaya eta maut. Kuno tidak gor urang disering-sering pae. Silakan. Bisi. Ya waspadai saja terus di jalan pakai motor ereking dan balagama. Nya. Saya pernah eta jeung Arif Sad. Arif urang ka ditu yuk ka jalan naon ya, tempat veteran. Urang ka veteran yuk di ujung veteran kita beli ampli gitu. Hayu Pak, saya pakai motor saya, dia pakai motor dia. Dia pakai motor ereking. Saya nggak akan nyebut merek. Geus teu kadangu sorana teh. Pas di lampu stopan geus rada lama. Nyusul telat. Motornya sekarang sudah sama Ustaz Ihsan. Terus ngecir detis lampu stopan. Begitu.
Stopan deui aya deui. Tapi tidak boleh sombong dalam berkendaraan. Motor itu pernah jatuh tadi. Jadi saya pakai nih ke madrasah. Ayo opatan motor RX King. Susul kieu ye hari nyusul truk. Tamun mengkol kieu. Itu tamun lempeng rek tarik kieu ye. Tamun ngerem kieu. Pas mengkol ngagolos urang sorodo. Langsung urang ngomong tak kieu mun labuh. Kejadian takabur langsung dibayar sama Allah. Dan untungnya itu mari si orisinil karena saya tahan pakai sepatu jeung nyorodot dina rumput serodot beres saya ketawa sendiri. Terus nu kana RX na teh nyang. Bari terus saya nyang. Anjing serikeun ku knalpot. Aduh. Nasib tong sombong matakna ge. Tapi kan motor teh bat biasa didangukeun tina suara knalpot. Mun Harley mah kan pas gitu di standar hadi. Mun RX King mereka teng. Ada. Mentang nu gaduh RX King mereka teng. Tah mengrudi ya budak Vespa. Pas di selatan. Dorong dong. Minta didorong. Masya Allah. Tak eta kealaman di sana tong takabur keur nyetir mah pokoknya asli tah motor eta tah juara. Betul-betul memberikan peringatan pada saya untuk tidak sombong. Atuh da mending aslina nah teh teh bicara. Tah ieu mun ngebut. Tah nyusul kieu ieu mun ngerem kieu. Tah rek mengkol teh kieu terus mamagahan si eta. Nah teh pas mengkol ka kanan gitu pan rada hese. Mengkol ke kiri mah lebih gampang daripada ke kanan. Pas mengkol ke kanan, sorodot gitu. Tah ieu cara labuh. Aduh, nasib. Mantak tong sombongnya. Jangan sombong. Karena sombong adalah cikal bakal dari banyak dosa. Sombong. Kalau penyakit mah gula penyebab semua penyakit teh. Diabetes kalau dosa mah sombong. Bahkan ternyata siapa orang yang kena diabetes? Orang sombong. Orang sombong umumnya ya, nggak semua. Orang sombong kunaon, dia sombong makan sekecebrekna, sahuapna sagala brus. Sombong sekali dia nganggap diri kuat tahu-tahu ces. Saya juga kemarin kena diabetes karena sombong. Es doger dong. Terus es doger teh aya beja, aya durenan. Bari jeung make tape ketan. Beuh, nikmat pisan. Beres. Iseng marios gula darah cis. 500 sekian. Doger dasar. Nyalakeun doger padahal yang ada adalah kesombongan saya yang tidak hati-hati pada saat saya makan. Itu. Sigan ini teh ka dokter liur wae. Cek dokter. Sok nini ka dia calik mohon parios. Nini gaduh gula cenah di bumi. Ayah dokter di bumi cenah. Gaduh gula di bumi. Jadi gula teh seperti halnya sombong teh kitu. Ya. Lupa gitu awalnya lupa mak bebas we teh makan bebas. Jadi saya ingatkan pada teman-teman yang usianya 50 sampai 60 nih. Hati-hati dalam makan dan minum. Karena terasanya nanti pada saat umur 60-an ke sana. Semua orang umur 60-nya usah dadinya. Umur 60 mah sudah mulai kerasa osteoporosis lah, pararegel tonggong lah. Ya kemarin saya juga dikeretek umur 50-an mah ku siapa Salma Sehati teh udah opik lempeng trak nikmat weh geus 60 trak ih ustad coplok ke urang klapuk deh geus beda deui carita aduh coplok sagala nya anu coplok sagala mangkaning teh alat vital nu cokot teh maksudnya tulang punggung pan vital itu udah tunggu sok negatif wae pikiranna vital teh kadinya we alat vital teh bisa pagar bisa segala rupa lah pokoknya. Dan buat saya alat vital itu kan buat ustadz para ginangtungnya tulang punggung gitu. Belakang. Ya ada pertanyaan ini dari sahabat-sahabat. Waduh siap yuk ditanya ke ulama ini. Bagaimana caranya kita berjual beli dengan Allah, tapi di sisi yang lain wala tamnun tastakthir, kita itu jangan memberi dengan harapan untuk meminta. Jangan berharap lebih dari apa yang kita punya dan mengharap memberi. Kepada orang lain kita jangan memberi untuk berharap lebih dari orang lain supaya tidak kecewa. Tapi kalau kepada Allah
saya boleh sampaikan dari pengalaman perjalanan dan banyak teman yang menjadi saksi. Buat Allah semuanya. Kira-kira Allah akan membalas tidak? Harapan saya ketika saya berbisnis dengan Allah, harapan saya mudah-mudahan pada saat saya tidak mampu apa-apa di tengah rentah, Allah membantu saya. Ayo masih kena bisa lah, orang nggak bosai-bosai makan itu ya. Jadi saya tidak berharap apa-apa dari Allah. Dak nyari uang juga masih bisa. Sekarang mah artinya nyari tungkul, alun-alun suganimu kan itu. Masih bisa, Mengandi banget masih kan, bisa ya. nungkul. Nah, terus ke Allah mah saya sudah tidak berharap. Gini. Siapa yang kita harapkan itu? Yang kita harapkan adalah mereka yang sering sekali jalir, bener tuh? Atau pernah jalir, ingkar. Ingkar. Saya berharap Dika datang. Karena mungkin saja Dika tidak datang. Karena itu saya harapkan, kan itu. Ke Allah boleh nggak saya berharap? Tidak, karena Allah mah pasti ngasih. Itu. Jadi dengan Allah berbisnis sudah tidak perlu berharap-harap, lakukan saja. Pasti akan Allah balas, pasti itu. Karena Allah mah tidak Karena PHP la -nya. yukhliful mi'ad, tidak PHP. Non PHP teh? Pemberi harapan palsu. Oh, tuh mah. PHP. Bukan, tidak akan seperti itu. Nah, jadi kalau kepada Mang Andi saya boleh berharap, karena kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Kepada Anggi juga saya boleh berharap. Kadang ya, kadang tidak. Ke Allah mah pastilah. Allah tuh la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya. Kata Allah akan balas pasti kan itu. Nah, bagaimana kita berbisnis dengan Allah? Bolehkah kita mengharapkan lebih dari Allah? Ya, menurut saya kalimat wala tamnun tastaksir itu jangan berharap apa-apa dari dunia ini. Ya, Apalagi kan? dari makhluk. Ya. Apalagi dari makhluk. Ya sudah, kepada Allah saja yang yakin. Kita bukan berharap juga, yakin Allah akan memberi. Dan kalau mau kata-kata harapan itu hanya untuk sesama manusia saja. Ya. Saya berharap dapat ilmu dari Ceng Imam. Kadang-kadang itu dapat dari Ceng itu singkatan, weh ayo. Jeung heureuy cenah. Misalnya ada harapan mendapatkan ilmu, ada ketika dapat singkatan dan heureuy seperti ternyata di dalamnya ada ilmu baru, saya mengerti kan itu. Jadi harapan itu biasanya di non baca itu tadi. Bekas cakar Andi. Padahal mah tadina aing bekas cakar aing. Salewengkeun kadinya. Ya. Jadi berharap tuh kepada yang sering, yang pernah jalir, pernah ingkar, atau mungkin lupa, itu berharap boleh. Nah, sekarang misalnya pulang ke rumah berharap istri memberikan kebahagiaan malam ini, karena bisa saja dia tidak memberikan kebahagiaan malam ini kan gitu. Kalau berharap. Tapi kalau kepada Allah mah sudah tidak perlu berharap lagi, karena versi saya sudah fix, meskipun ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengatakan berharap itu hanya kepada Allah. Ada kalimat itu. Tapi saya mengatakan bahwa hadis atau ayat Quran yang mengatakan berharap itu hanya kepada Allah, itu sudah kalimat yang diberikan, diperuntukkan ayat itu kepada orang-orang yang sering tidak percaya kepada Allah. Gitu. Karena ada hadis Ustaz yang psikologis ya. Kenapa Rasulullah kepada Mang Andi nyebut jangan marah? Apa perbuatan yang baik? Latakdob kan itu. Kenapa kepada Mang Andi disebut perbuatan baik itu jangan marah? Karena Mang Andi pemarah. Terus ke Anggi, ya sesuai dengan orang. Terus ke Angginya bilang, apa perbuatan yang paling baik aku lakukan? Hormati ibumu, terus bapakmu, karena dia jelek ke ibunya. Kan gitu ya. Terus ada lagi ke Dika. Ke Dika ada dia mah hormati tamumu, karena dia unggal tamu judas ya eta. Bener. Memang gitu sih teman. Misal, ya mah hadis tuh. Hadis yang seperti itu psikologis. Meskipun semuanya kalau dijadikan karakter kita itu bagus kan itu. Tapi tetap Rasulullah menyampaikan kepada orang itu sesuai dengan karakter si orang itu. Sampai ada orang yang dua orang mandi junub, dua orang berjunub. Ya Rasulullah, saya nggak ada air ini, kumaya halo dok ya. Gimana saya mandi junubnya? Terus kamu bagusnya gimana? Apakah bisa dengan tayamum? Kata Rasulullah, silakan. Tayamum lah. Nuhiji tayamum. Seperti umumnya sholat, cukup tangan dengan wajah saja. Yang satu lagi gugulutukan. Dan Rasulullah mendapat, sudah kamu tayamum, sudah kamu gimana tayamum? Gini. Hari kamu guguling lah, dah mandi besar. Rasulullah senyum. Senyum bukan membenarkan salah satunya. Tapi Rasulullah betul-betul menghargai psikologis orang itu. Di tengah ketidaktahuan dihargai, yang akhirnya oleh Rasul pun diperbaiki semuanya. Itu diantep.
Bukan mengakui, kan kalau bahasa Pak Kiai Said Agil mah bilang Rasulullah aja maklum kepada dua perbedaan itu. Tidak, Rasulullah menghargai psikologisnya, ada yang sudah tahu, ada yang tidak tahu, dan yang tidak tahu diperbaiki oleh Rasul. Gitu. Jadi bukan memaklumi ketidaktahuan, bukan memaklumi perbedaan, Tapi menghargai. menghargai. Tapi setelah menghargai baru diajari, ada edukasi di sana. Banyak lagi ayat-ayat psikologis teh. Jadi kalau kita melihat hadis Rasul, hadis itu saya selalu melihat ini maksudnya ke siapa? Ke siapa ini? Oh, ini ke orang pelit. Tentang pelit misalnya, dan tidak semua sahabat pelit kan itu. Oh, ini ke orang yang terlalu boros dan seterusnya, itu ada masing-masing seperti itu. Peruntukannya ada. Atau gitu mah tidak universal. Enggak, kalau dijadikan akhlak semuanya akan universal. Seperti itu. Masya Allah. Nanti saya minta tolong Ustadz Ihsan untuk mengumpulkan hadis-hadis karakter seperti itu, Ustadz. Nggak usah banyak, Ustadz, nggak usah banyak. Kita bahas tilu gitu ya. Bahasnya dalam obrolan ringan kita aja. Betul, ada satu hadis. Nanti ini teh buat siapa? Kita bahas secara nafsiologi. Nafsiologi teh secara psikologi. Kita bahas seperti itu bagus banget. Saya mencoba membahas bersama teman-teman psikolog tentang hadis-hadis psikologis seperti itu. Dan mereka terperangah. Ternyata masalah psikis yang terjadi itu karena wala tamnun tas taksir tadi yang tidak, dan tamnun tas tak berharap lebih dari kepemilikan, itu efek daripada ketidakpercayaan dia kepada Allahu Akbar. Itu kan luar biasa itu. Karena makanya diawali dengan warobaka fakabir. Warobaka fakabir itu. Mangga Ustaz ah. Ya, yuk. Mangandi? Mangandi ada pertanyaan? Enggak ada? Oh, ada. Ganti enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minta maaf. Saya ingin ada trik dari Ustaz dalam kehidupan sehari-hari yang saya alami sekarang ini. Sering terjadi melakukan kemaksiatan. Saya jujur terbuka. Cuman berharap ada trik dan trik. Selama melakukan kemaksiatan itu, saya kadang berpikir dengan sering melakukan sholat dari waktu ke waktu itu sebagai penggugur dosa. Terus selama melakukan kemaksiatan itu, kadang selalu ingat pada Allah. Allah melihat, Allah dekat. Tapi yang selama ini, kenapa selalu terlena gitu, dengan pemikiran kayak gitu? Apakah ada trik supaya lebih bisa menjauhi dari hal-hal kayak gitu? Pertanyaan saya gini, ketika kita menganggap oh Allah Maha Pengampun, dengan sholat juga akan diampuni kan itu. Karena innal hasanata tudhibna sayyiat, bagus itu, percaya pada itu. Terus kita maksiat lagi gitu kan. Kita sama dengan nganggap remeh Allah. Ya, mempermainkan. Kadang-kadang kita teh nganggap Allah teh kalem, kan itu ya. Udah Maha Pengampun. Udah Maha Pengampun. Mending kalau bahasanya begitu. Lebih dari itu, bahasanya sudah menganggap Allah tuh teningali lah. Kan bahaya itu. Jadi kalau ajakan saya sih, silakan saja teruskan maksiat itu, mudah-mudahan sukses. Ngan bisi gitu pas keur maksiat pas maut. Itu yang sering saya takutkan tuh. Sad doakeun anak tad bisi. Kita semua pengen husnul khotimah ya, kita pengen. Amin. Semuanya. Semua kita saling doakan lah. Terus saya setiap ngedengar Ustadz cenah, ngedengar Ustadz berbicara apa, saya suka pengen mengamalkan. Harita di majelis, nggak sampai ke rumah poho deui we. Eta kumaha tah. Itu juga yang dimaksud dengan sikap istiqomah yang dicintai oleh Rasul. Allah dan Rasul mencintai orang istiqomah. Istiqomah yang mana? Ngedengar di sini baik, berniat baik, terus berbuat baik, meskipun sederhana, meskipun kecil. Itu istiqomah yang betul-betul yang sekarang ini sedang saya coba bangun untuk diri saya sendiri. Ya saya dengar siapapun Anggi bicara apapun, saya dengar, saya simak jadi ilmu. Ya sudah, saya coba pengen ngamalin itu. Terus saya coba diamalkan. Terus beberapa kali saya lakukan, itu sudah istiqomah. Seperti itu. Ada tips dan triknya yang gitu, Pak? Iya, saya mah ada sieun maot tuh eta. Kenapa saya tidak pernah pasea sama istri? Da sieun pas pasea pas maot sok. Mang Andri pas gelut pas maot rudet teu. Terus urusannya misalnya ya, yang namanya bertengkar sama istri itu urusan besar atau urusan kecil biasanya?
umumna kecil, salah mindahkeun hayam ka kamar. Kan leutik atuh masalahna. Bener tuh. Hayam tina kandangna pindahkeun ka kamar urang. Eta teh urusan leutik atuh masalah besar bukan? Bukan. Parkirkeun motor ka kamar. Kalau parkirkeun motor ke kamar saya pernah dan istri saya komentarnya apa? Mangga Pak resep mah itu. Nggak ada masalah. Iya Waktu itu, ayam. saya pengen kunaon Pak eta motor di kamar. Yang ningali bari ngari ngagoleri sudah. Mangga cenah gitu nggak ada masalah. Oke. Jadi ada nggak sih masalah besar dalam rumah tangga yang menjadi pertengkaran? Enggak, kecil misalnya. Hah? Kecil. Kecil. Misalnya suami selingkuh itu masalah besar tidak? Kecil itu. Ternyata setelah istri ngaca, oh nya palingan orang pakai lipstik di nutarang nyaho. Disebut nu gelo gimana pindah kan nu sejen. Kan gitu nya wajar. Itu masalah sederhana kan? Kenapa harus rudet gitu? Itu semuanya masalah kecil. Enggak bayangin kieu itu di dangdan. Di nutarang. Sukma jarkeun teh dajal cenah. Gitu. Nah, eta nu hayam teh ka kamar cek pengunjung. Nih hayam teh dipindahkeun ka kamar jeung jalu dia tuh bikang cenah. Heh, majikanna. Ari mane. Maksudnya meh ngenong bangun gitu. Itu. Semua masalah kecil urusan rumah. Masalah apa ya? Cicilan teu kabayar, cicilan motor teu kabayar dan istri dapat teguran tiba-tiba SMS dari leasing. Bapak can bayar ya. Pan kemarin Umi udah bayarin itu 2 bulan. Kenapa kok Bapak dibayarkan ke mana? Masalah kecil besar. Kecil itu tinggal. Pacan bayar 2 bulan. Acan, kamari ke mana? Dipakai itu. Oh, ya sudah. Tah, Umi aya Kang Kalung jual, bayar. Beres, Pan. Dan saya yakin pasti digantian kalau itu. Kang Kalung ya. Tayeun rada ieu Mang Kalung. Rada kolot ieu Bi Kalung. Tadi mah Akang. Nah, iya cing Kalung. Iya, Dan pada Mbah Kalung. Itu udah meniru, udah urusan leutik menjadi masalah. Motor ngagubrag sama istri ngamek tuh. Oh, ayo nu ngamuk teh. Ayo, nah itu alah pindah ngagubrag beresan deui nya. Tuh ya jadi pepes kia-kia meuli beres. Aya ada uang beli tidak ada ya sudah engke deui. Beres enggak ada masalah. Bisi pas molotot, pas ngamuk, pas maut gitu. Eta nu di hari. Jadi konsistensi ingat kepada kematian. Jadi enggak ada masalah kok. Sok enak masalah non, sok masalah tuh kira-kira. Cik non masalah. Iya. Ayo. Problem. Mun masalah pas salah tuh. Dan sedikit itu kan enggak ada masalah teh. Sok aya tuh. Naon? Naon, mari. Perkara manawi Ya. Baik ya Pak untuk mengajarkan untuk sholat, ngaji gitu. Tapi di lingkungan ternyata berbuat keburukan. Si anak teh. Nah, mungkin kan orang tua juga kebawa dosa gitu kan. Dan dia juga udah mungkin umurnya udah di atas balik lah gitu ya Pak. Apakah dosa itu orang tua juga ikut dosa atau hanya anak saja yang berbuat dosanya gitu? Naon sih istilahna? Galendo teh di kalapan naon sih? Ya dosa bapak kababawa geuning. Oh, Bapak kababawa henteu lah. Kalau sepanjang kita sudah mendidik anak, sudah mengingatkan, sudah mengajari, menyekolahkan, sudah ketika anak dosa sendiri dia. Bapak nggak akan kebawa. Wala taziru waziratu wizral ukhra ya. Tidak ada orang pindah-pindahan dosa, nggak ada. Dan sudah dididik kan, ya sudah. Hanya memang kadang-kadang masyarakat yang memvonis da bapana sih kan itu. Sanksi sosial itu mah hanya kekejaman sosial saja. Seperti tadi di awal kita sampaikan ya. Jangan banyak terpengaruh oleh komentar orang. Ya, yang akhirnya kita jadi berdosa. Terus perlu dicatat bahwa kita tuh mendidik hanya 10% orang tua teh. Maksimal orang tua mendidik 10%. Yang kedua lingkungan. Ya, lingkungan sekolah atau lingkungan permainan. Sekarang ada yang ketiga, gadget ikut ngedidik tah. Ya, gadget. Sekarang ada yang keempat, grup-grup WhatsApp, dunia maya tah. Itu juga ngedidik kan itu. Ngedidik anak kita. Belum lagi mimpi. Mimpi misalnya ya, anak kita ahli masjid. Terus oleh setan teh diberikan mimpi zina terus.
Kira-kira jadi kabayang nggak tentang zina? Kebayang. Jadi kabayang kan? Mungkin nggak itu akan menggoda karakter anak kita? Mungkin karena itu setiap anak saya tidur saya tetap dulu, ya Allah lindungi anak saya dari mimpi buruk, mimpi yang mendidik dia menjadi salah, mimpi yang mengajari dia menjadi salah. Itu saya doakan itu. Nggak ada ya bapak-bapak nggak doa gitunya. Iya saya sendiri saya sok jadi kagum ke diri sorangan. Mangani itu. Itu. Jadi kenapa saya berdoa seperti itu? Karena sering kita luput dari itu. Padahal masya Allah ya, peran mimpi itu besar sekali. Sekarang berapa banyak para pejabat yang hadir dari mimpi? Artinya mimpi, saya Pak Kiai, saya mimpi ini terus menerus, apa yang harus saya lakukan? Tetap kitab sucinya Quran, tetap petunjuk hidupnya Quran bukan mimpi. Tapi ini terus menerus Pak Kiai. Kan bisa jadi gitu. Akhirnya Kiai Nu Cilepeng, ya sudah, mulai saat ini kamu calonkan diri kamu untuk jadi anggota legislatif. Dia jadi anggota legislatif dari dorongan mimpi kan? Seperti itu. Atau seperti istihoroh Ustaz. Ustaz, saya tuh pengen milih jodoh si Anggi atau Andi. Ini gimana Ustaz? Dua-duanya saya nggak bisa ninggalin. Tapi kalau saya milih dua-duanya juga jadi salah. Saran saya apa? Istihoroh. Terus nanti ciri istihoroh apa? Kebetulan saya menasehati, kita lihat nanti hasilnya. Kalau mimpinya Anggi, ambil dia. Kalau mimpinya Andi, ambil dia. Hilang tak 2 minggu saya teteh. Istihoroh terus ketemu lagi sama saya. Gimana Bu? Udah istihorohnya? Udah. Gimana mimpinya? Mimpi Ustadz terus. Kan jadi aing nu lieur. Makanya ini. Itu. Aduh, ketepuan buntut mau itu. Oh, ternyata kalau istihoroh itu bukan mimpi, meskipun tidak mimpi. Mang Andi sudah istihoroh, tidak mimpi, tidak ada petunjuk. Pada saat itu Mang Andi mengambil keputusan, saya pilih ini. Nah, pilihannya pasti dituntun oleh Allah. Apapun pilihannya, karena sudah istihoroh. Meskipun tidak ada petunjuk sebelumnya. Jadi tentang anak, kalem, kita tidak terbawa dosa karena kita sudah mendidik dia. Mungkin pendapat Ustaz itu tentang muda sudah. Sawaun. Coba main sawah. Ninguna sawah ladang. Ya, kalimatin sawah. Kalau dalam hadis Rasulullah itu kan salah satu hak, berarti ketika hak anak jadi kewajiban orang tua. Kan? Salah satunya kan mengajarkan menulis kan. Menulis itu disuruh oleh Rasulullah mengajarkan. Betul. Kemudian mengajarkan tentang Al-Quran. Lah kalau misalkan kita juga Al-Quran ada terbata-bata bari lieur, kan hari ini ada orang yang bisa kita titipkan kan gitu. Ustaz nitipkan pun anak kan abdi belajar teh ka Ustaz. Berarti ketika tadi menyambung kalimat dari Abah, selama kewajiban kita sebagai orang tua yang menjadi hak anak sudah terpenuhi secara tuntunan Rasulullah SAW. Nah, kemudian sekarang ketika si anak itu apalagi sudah akil balik, di mana itu sudah ada perhitungan tersendiri untuk anak itu. Kalau saya selama sama Abah itu ada istilah menghantarkan anak kan begitu. Berarti fase sebelum akil balik kan kita berusaha kan untuk menghantarkan anak ini, dikenalkan dengan lingkungan yang baik, udah kok kita. Diajarkan di rumah dengan adab-adab yang baik juga sudah. Ala kulihal setelah dia akil balik ternyata malah wading tah. Yang diajarkan bener lempeng si eta jadi kieu. Ka orang tua jadi bisa sesengor segala macam. Ya, ketika dia sudah akil balik maka ada tanggungan tersendiri bagi dia, dan selama orang tua sudah melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, ya Allah mah ada saur Abah mah tadi Rahman Rahim luar biasa ketika ya kewajiban kan enggeus. Malah sudah dapat pahala ya? Sudah dapat pahala. Mengajarkan yang baik kan begitu itu. Sudah disuruh kursus baca Quran di masjid, di musola atau di mana. Sudah beres, sudah dapat pahala. Terus anaknya sab, nu dosa nu nyasabna dan karena sudah akil balik ya. Akil balik. Dan nu ngajak nyasabna. Bahkan kalau Ustaz Disan diluruskan, satu waktu itu ketika Haji Wada kan ada sahabat tuh. Sahabatnya anak-anak kecil kan. Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah," katanya, "iya. Ketika saya bawa anak ini," katanya, ini anak ini pahalanya untuk siapa? Anaknya kecil belum akil balik. Pahalanya untuk orang tuanya yang mengawal. Dan berarti ketika itu hari ini dikiaskan misalnya, ketika seorang mengajarkan kebaikan kepada anaknya belum akil balik. Dia menjalankan kebaikan itu, maka otomatis si pahala itu pun akan sampai kepada orang tuanya. Anaknya balita 5 tahun sholat misalnya. Terus ngasih kata tangga kan misalkan teh. Berarti kan itu kebaikan yang diajarkan ke orang tuanya. Apalagi kalau anak balita kita teh
langsung mengambil seorang wanita cantik nyebut, "Mama, Nah, benar. papa aku mau mamanya yang ini dong." Rudet pemanu Kenapa? itu. Yang ini mah tuker tambah we. Rada rudet tuh mau nyarikan wae. Ya berarti kan ketika yang tadi tuh Kang, insya Allah ada kewajiban sudah dilaksanakan. Bahkan tadi tuh kata Abah ada pahala-pahala dari Ada kebaikan pahala. yang sudah diberikan. Tapi yang jelas mah satu sih yang bikin saya hari ini senantiasa dipegang teh Bah, dari obrolan saya dengan Abah itu. Niat kita anak hayang bager, hayang nurut teh, hayang taat ka saya, apakah taat ka Allah itu saja sih hari ini. Ustaz pengen punya anak soleh, Pengen. saking solehna anaknya ranking 1. Mm-mm. Karena ranking 1 ku Ustaznya dipasihan motor, dikasih motor. "Aa, ini motor buat kamu sekolah. Bikin SIM dulu besok." Gak ada SIM, gak ada motor. Nih udah dikasih motor, bikin SIM udah, sok pakai ke sekolah, Pulang sekolah dia jalan kaki. "Aa kemana motor?" Dikasihin sama guru agama, kasihan gak punya motor, soleh tuh. Soleh. Mau punya anak siga gitu. Da alit kene alhamdulillah udah kali teh. Kacan tiasain kana motor ya alhamdulillah nate kaleresan. Salah nanya ieu maksudna. Salah nanya. Salah nanya. Itu. Tadi Jadi kan kali nu budak rek sebadag ye. Pasti Punya, dia bingung pasti. pengen punya suami Sok, soleh. Pengen punya suami soleh. Semua ibu pengen. Pengen bener. Terus suami kita merem awe ke semua. Wah ngasih. Bahkan dia menyantuni para janda. Diriungkeun janda Oh, di janda rumah. bener. Udah tuh. Cek si pamajikan mah udah. Tah eta. Jadi serba salah juga mending soleh mending ulah. Jika nama mending soleh tapi teriak lah. Jadi ulun nyahuun gitu lah. Geus adem nu. Ada. Ini siga budak teh kan budak dina angkot teh. Mama, naon? Mau yang motor. Budak leutik sa teh make motor mal bisa. Mama yang motor atuh. Mana yang motor. Tuh mama jadi motor di nu calana. Oh, hayang motor. Nah, eta akibat kolot yang tidak memahami anak kan. Padahal kudu paham ka budak. Harus paham bahasa anak. Iya betul. Ya yang motor tuh. Cek budak, "Mama jadi motor na calana." Aduh, sial. Halo. Aduh hatur nuhun, tos tabu salapan langkung. Ala kulihal dosa yang hari ini terkadang kita anggap remeh, kita anggap sepele, tong dikira. Kalau di dalam sajudi dalam Nashihul Ibad itu ada kalimat, jangan pernah kamu menganggap dosa yang kecil itu sedikit karena yang sedikit kalau kamu tumpuk akan menjadi yang besar. Jadi Betul, itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau yang kecil disepelekan, bae daripada gitu. Teu sapira. Nah, tanpa kita sadari yang kecil itu kan dicatat terus, catatannya makin banyak, makin numpuk, jadilah bisa jadi dosa besar. Iya, diakumulasi jadi besar. Diakumulasi dan yang mengerikan gitu saja kalau dosa besar itu kan salah satu cirinya itu ada had di dunia dan ada adab di akhirat. Nah, yang dikhawatirkan itu ada had, ada sanksi yang Allah turunkan di dunia. Betul. Tapi Bah Abdi nu sok rada ieu teh ketika seseorang berbuat dosa yang dikhawatirkan itu ternyata anak pun mengalami efek dari dosa orang. Nurutan kan eta itu tuh. Pengen selamat berlalu lintas, pertama harus punya SIM. Bagian daripada dosa kalau dia tidak punya SIM. Ya. Batur ngantri bikin SIM ini ini enak. pisan. Ereking deh. Terus nu kedua, STNK pajak harus dibayar. Orang lain semua sumbangan kok. Kenapa kita enggak kan itu ya? Saya pikir akan ada balasannya. Terus yang ketiga, iya STNK bayar. Terus jangan pernah melanggar. Pirage kadinya padahal verboden muter. Jangan pernah melanggar. Ya. Terus lakukan banyak kebaikan di jalan. Ya, di jalan itu berjalan pada orang lain, parkir ulah sebenarnya. Tapi saya boleh stop di sini, tidak ada dilarang stop. Tidak ada dilarang parkir. Kenapa saya dilarang? Pikirkan, pantas tuh itu. Kan bisa orangnya di tengah jalan tidak ada dilarang stop. Tapi eta mah besar kira hanya malam-malam pulang tidur lah. Set di Gunung Batu pas pengkolan gitu aya Gojek eureun di tengah nyari alamat. La ilaha illallah. Itu langsung pet ruasan we ngacir we. Aduh, muntah. Allah yang menuntun kaki saya ngerem. Ya, mungkin itu juga bagian daripada kebiasaan-kebiasaan di jalan seperti itu. Ini ke akang-akang nih, Ya. tolong kalau ini Pas ke pinggir dulu. Kurang teh ngerem, ya Allah ya Rabbi nuhun alhamdulillahirabbil situ na nu rewason gubrak nabrak tukang baso. Kumaha hadinya eta mah lain urang ya udah. Itu luar biasa tukang baso ge ruas deh. Ditanya ku cara aya naon? Tanya naon kanten kuahana. Cek tukang baso.
Aya naon Mang? Teu aya naon terus kantun kuahna cenah. Oh, sareng ngelape gitu. Aduh, Masya Allah. Enggak sadar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, hatur nuhun pisan ya kasada khusus ka Abah nih. Teringat seminggu yang lalu teh ini kebersamaan ini nih kenikmatan yang luar biasa. Betul. Dan ini teh beberapa waktu yang lalu disampaikan ke teman-teman itu terkadang ada orang yang hari ini dia meratapi karena tadi tuh dirumahkan, meratapi karena hari ini tidak punya pekerjaan. Padahal kalau dibalikan hari ini barangkali kita yang hadir malam hari ini pun sama itu orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Hari ini, malam ini. Malam ini teh. Dan seandainya ada pekerjaan hari ini kan ada juga yang tidak bisa hadir karena sebab apa? Pekerjaan. Betul. Berarti kan ketika hari ini tidak punya pekerjaan, malam hari ini tidak pekerjaan, ketika tadi mindset Abah, kalau cara Mas Ben itu point of view, sudut pandang kita itu dibawa ke ranah yang positif, alhamdulillah tidak ada pekerjaan hari ini, bisa ngumpul di sini. Dan inilah goal daripada apa-apa yang Abah sampaikan itu silaturahim terjalin pada akhirnya. Betul. Jadi mari kita sama-sama tidak meratapi apa-apa yang hari ini sedang kita alami. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada kok yang sia-sia. Subhanallah. Maha suci Engkau yang Allah. Masya Allah. Faqina adzabannar. Bahkan kesucian Allah di situ disematkan. Artinya apa ya? Jangan pernah menodai kesucian Allah dengan cara meratapi sesuatu yang hari ini kita anggap tidak beruntung. Kita orang yang tidak beriman kepada surat 1 ayat 1. Ar-Rahman Ar-Rahim. Namun iman makana Ar-Rahman Ar-Rahim tidak akan ada mengeluh kata. Betul. Oh, pas aya bisul aya naon dimaksud Allah ya. Oh, pasti kudu dibucatkeun kan beres udah gitu. Lamun ateul garo. Kan gitu. Ieu mah atur ribu. Yuk. Atuh nyalakeun ka sireum sia cenah nyoco aing. Sireum nah sia sireum teh. Ini mah tugas dari Allah. Ini mah tugas teh memang teh gerak mun ceuk bahasa Abah mah kan. Jadi teh maneh teh cicing wae meh gerak kikieuan nah. Jadi ternyata ada otot-otot yang stretching buat kan kikieuan wae teh. Garo. Kan kieu masih gampang dika kan kieu we. Kabayang lamun nyamuk teh diutus ku Allah teh nya kieu. Engke lama-lama pindah ke rumah kieu we hayo. Ya usah disan gitu we dongko kana motor turun ke dongko we gitu. Ih tetangga urang teh tereh kolot is bongkok. Ya hatur nuhun pisan ka sadayana, insyaallah mudah-mudahan satu kebersamaan ini semoga Allah jadikan kebersamaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ketika tadi kita bahas masalah dosa, jangan pernah menyepelekan dosa. Hatta yang namanya ada tinggal tobat, tinggal itu tadi teh kalau bahasa Abah mah urang sarojeng ngulincaikeun Allah, mempermainkan gitu. Mareman sireum ya. Maehan sireum padahal sireum teh keur zikir. Zikir teh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi ya kan. Kita keur zikir dipaehan, atuh syahid sireumna. Urang jadi syahid deui cenah. Sagala hidung syahid. Itu jadi kadinya. Atau saya atuh nuhun pisan Abah karena segala rutin beres. Capruk teh. Nuhun ieu aya tatamu panginten ti nu tebih hatur nuhun parantos sumping. Mugia silaturahim urang dicatat sekali di antara amal saleh di Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun kana parantos menghidangkan. Ya tadi sareng Mang Rudi tuang teh asal lebaran cenah ceng ieu mah aya opor sareng sambal goreng kentang. Aduh luar biasa. Hatur nuhun kana parantosna yogikeun kopina ti FOB sareng MOH. Kopi MOH. Hatur nuhun Mang Aib oge sami hatur nuhun ka sadayana teu tiasa diwiji-wiji hapunten nu kasuhun. Insyaallah urang tepang deui salah sapayun mugia Allah maparin urang justru sareng kesempatan. Tong hilap kaping 17 dinten Sabtu bada duhur urang ngaos di TSM ya. Kaping 17. Kaping 17 pada duhur. Insyaallah. Pangaosan majelis madani di ditu. Sip. Kan? TSM mohon Tasikmalaya di Jalan Gatot Subroto gitu. Mohon kan gue boto. Tabuh 12 pada duhur. Pada duhur langsung gonjreng. Siap diantos kasumbingan kaping 17. Pamit undur ka sadayana. Aku lu qouli hada wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.